satu kelas bisa menggunakan cetakan dari kelas yang lainnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kita kembali lagi di pemrograman berorientasi objek. Nah, kali ini kita akan lebih mendalami lagi, yaitu tentang array of object, di mana kita akan membuat objek yang menjadi array, tapi kali ini kita akan menggabungkannya dengan kelas. Ya. Di sini sudah tersedia judulnya ya, konsep array of object. Nah, lalu kita akan melihat bagaimana contoh penerapannya. Penerapannya itu dimulai bahwa terkadang kita tidak perlu mewarisi semua parent class ke child class. Kalian bayangkan, di dalam suatu sistem yang besar, itu kan pasti banyak sekali kelas-kelas yang ada. Dan tidak mungkin satu kelas itu mewarisi dari beberapa kelas, bahkan semua kelas yang ada di sistem kita. Nah, jika itu terjadi, ya, satu kelas mewarisi banyak kelas, atau misalkan dari satu kelas itu kan berurutan. Nah, itu nanti akibatnya apa? Kodian kita akan menjadi berat karena satu kelas itu akan men-trigger satu kelas yang lainnya. Dan itu sangat tidak efisien karena biasanya saat kita mewarisi dari satu kelas yang lain, kita hanya menggunakan satu metode atau satu atribut saja. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana untuk menerapkan satu kelas yang bisa menerapkan salah satu metode dari kelas lainnya atau mungkin beberapa, tapi tanpa kita harus mewarisinya, seperti itu. Nah, caranya adalah bagaimana? Konsepnya adalah kita pinjam dari kelas lain. Kalau misalkan ada yang tahu konsep ilmiahnya boleh share ya, tapi ini saya menggunakan kata atau sebutan yang paling simple, yaitu kita pinjam kelas lainnya. Nah, bagaimana cara meminjamnya? Ini ada salah satu UML ya. UML untuk kelas diagram. Kalian bisa bayangkan di sini satu MHS ya. Satu mahasiswa itu bisa memiliki beberapa mata kuliah ya. Dia satu mahasiswa bisa memiliki dari beberapa mata kuliah, tetapi di sini kita tidak akan membuat pewarisannya atau extend seperti ini ya. Kita akan coba hapus, tapi kita akan meminjam salah satu atau beberapa metode yang ada di sini gitu. Nah, kita langsung saja untuk mencoba codingannya. Oke, di sini saya akan langsung mencoba buat ya. Oke, nama projectnya terserah kalian karena ini latihan ya. Jadi saya ini membuat array objek pinjam, salah satu projectnya. Oke ya, di sini sudah terbuat. Nah, saat pembuatan yang ini ya, kita tidak akan jauh-jauh dari konsep yang sudah ada dari sini ya. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita bisa membuat matkul terlebih dahulu atau MHS. Tapi kalau saya ya, kalau sudah masuk seperti ini, itu yang dibuat adalah matkulnya terlebih dahulu. Tuh, ini kalian bisa perhatikan terlebih dahulu. Di sini ada satu konstruktor ya, konstruktor terdiri dari beberapa metode yang lain untuk setter dan getternya. Lalu untuk kelas MHS, nah di sini kita akan membuat satu objek ya, di mana si A bisa mempunyai beberapa mata kuliah. Jadi objeknya nanti tercetak dari MHS ini. Itu ya, mudah-mudahan sudah paham. Oke, di sini ada matkul, nama matkul, kelompok kelas. Matkul ya, kita buat private string nama matkul ya. Private string tadi kayaknya kode matkul ya. Oh, kelompok kelas. Oke. Kelompok kelas. Oke. Sekarang kita buat konstruktornya ya. Ctrl I kalau misalkan di MacBook,
Coba kalau misalkan kalian coding, itu biasakan dengan shortcut ya, biar cepat. Pertama kita bikin konstruktornya ya. Di sini konstruktornya menerima dari 2 atribut ya. Kalian bikin seperti ini ya di sini. Nama matkul, kelompok kelas ya, sudah sesuai. Terus di sini kita bikin setter dan getternya. Oke, biar lebih afdol lagi, di sini kita menggunakan set ya. Nggak usah pakai this karena kita sudah membuat set. Makanya kita harus pergunakan dengan baik biar tidak mubazir, istilahnya seperti itu. Oke, sudah jadi untuk kelas matkulnya ya. Lalu selanjutnya kita bikin kelas MHS. Oke, di sini kita lihat dia punya atribut apa saja. Name, nama, list matkul, hitung matkul. Oh iya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa yang membedakan jika kita ingin menggunakan kelas lain ya sebagai objek dari kelas ini. Tunggu, nggak usah bingung. Konsepnya bagaimana? Nah, di sini kalian bisa lihat, saya mendeklarasikan satu variabel, tapi di sini bukan menggunakan tipe data, tapi dia itu menggunakan matkul 60 matkul. Nah, artinya apa? Dari satu kelas ini, dia itu bisa membuat objek atau satu objek dari sini, tapi memiliki objek yang lain di sini gitu. Jadi ibaratnya kalau misalnya si A kan satu MHS nih, satu MHS ya, satu nama misalkan Sri Rahayu gitu ya misalkan, punya 5 matkul, misalkan kalkulus, PBO, pemrograman web lanjut atau apa gitu. Nah nanti dia itu membuat objek dari kelas ini sebanyak 5 ya, sebanyak 5. Tapi objek dari MHS ini satu, tapi dia itu berhubungan. Seperti itu. Dan dia itu dikasih limit sebanyak 60 kali. Sebanyak 60 mata kuliah. Nah, tipe data yang ini ya, tipe data string in itu istilahnya tipe data biasa. Tapi di sini kita sudah mulai masuk di konsep dynamic programming, di mana satu data ini, satu variabel atau satu array, dia itu bisa menerima banyak tipe data. Karena kalian bisa lihat di sini, karena dia di sini sebagai objek, nah nanti dia bisa menerima nama ya, kelompok matkul, bahkan dia itu bisa menerima kode kelas gitu. Kan ada tipe integer dan string seperti itu. Ya, jadi ya nanti saya akan jelaskan ulang setelah mempraktekannya biar kalian makin tambah bingung seperti itu ya. Kita lanjutkan. Name, nama, list matkul. Oke, saya skip dulu aja ya, biar kalian bisa hitung matkul. Oke, nah yang ini cara membuatnya itu adalah yang pertama kita pakai enkapsulasinya ya, seperti biasa, private ya, private di sini. Terus kita bikin list matkul. Tapi di sini kita deklarasikan dia tipe datanya apa, yaitu kita menggunakan bukan tipe data ya, tapi menggunakan kelas yang ada di sini, yaitu matkul. Sebanyak berapa? 60 ya. Walaupun di kehidupan normal mungkin mahasiswa tidak bisa mengambil satu semester ya, 60 matkul sekaligus, tapi bisa dalam masa studinya gitu. Terus di sini kita bikin list matkul. Oke ya, ini mungkin ada sedikit error ya. Oh ya, di sini seharusnya bukan new. Seharusnya dia ini loh. Saya keliru ini UML-nya. Ini ya harusnya.
Oh ya, karena ini adalah array ya, maka kita harus tulis yang seperti ini. Oke, sudah jadi ya. Artinya apa? Ini adalah sebuah array yang bisa menampung beberapa objek dari kelas matkul yang ada di sini ya. Saya tidak akan pernah capek untuk mengulang-ulangnya karena ini adalah konsep yang baru biar kalian makin paham gitu. Kalau bisa kalian ulang-ulang sendiri gitu ya, sambil tidur itu, sambil kalian bayang-bayangkan gitu. Oke, kita lanjut ya untuk membuat konstruktornya ya. Nah, konstruktor di sini ada name dan nama. Kenapa tidak muncul yang ada di sini? Karena di sini adalah nilai ketentuan. Dia nilai statis, maka dia tidak bisa untuk setter dan getter. Itu ya. Nah, kalau ini kan dia bentuknya array. Makanya caranya beda, bukan seperti ini ya. Bahkan tidak ada, mungkin tidak bisa masuk di konstruktornya, atau mungkin harus menggunakan cara yang lain gitu. Nah, selanjutnya kita bikin setter dan getternya aja langsung ya. Yang paling simple. Nah, tinggal kita masukkan seperti ini. Ya, kalian bisa lihat di sini get name, set nama ya, sampai dengan get list matkul, hitung matkul, tapi dia tidak mencetak yang seperti ini. Karena apa? Dia adalah tipe data yang statis gitu ya. Data yang statis tidak akan berubah, sudah ketentuan. Tapi kalau ini kan bisa berubah karena dia bisa ada hubungannya dengan ini. Oke, kita perbaiki dulu di sini, harus menggunakan set name ya. Name. Terus di sini ada set nama. Seperti ini ya. Lalu selanjutnya, nah di sini ada add matkul, get hitung matkul. Nah, fungsinya apa? Di sini untuk menambahkan matkul di dalam objek ini. Misalkan dari Sri Rahayu, kita akan menambahkan satu metode untuk menambahkan objek yang lainnya. Misalkan Sri Rahayu mempunyai mata kuliah yang lain, ada kalkulus, PPO, pemrograman berlanjut gitu ya. Terus dengan metode ini ya, get hitung matkul, maka dia bisa menghitung berapa mata kuliah yang di-input oleh Sri Rahayu itu gitu ya. Nah, kita coba di sini tadi apa? Add matkul. Add matkul. Nah, di sini public void add matkul. Nah, di sini tipe bukan tipe data ya, tapi di sini ada ambil dari kelas lain yaitu matkul. Matkul. Lalu di sini variabelnya s ya. Otomatis tidak akan ada error karena ini sudah ketentuannya memang seperti ini ya, untuk membuat kelas dari kelas yang lain, objek dari objek kelas lain gitu ya. Nah, sekarang kita pengen mencoba memasukkan di sini ya, masukkan datanya di sini, list matkul ya. Lalu di sini kita set seperti ini biar indeksnya itu selalu bertambah. Kalau di sini kan kita 0 mulainya ya, jangan bingung dulu. Cara bertambahnya gimana? Kita kasih seperti ini. Jadi dia tuh persis kayak looping, tapi kita menggunakan auto increment-nya saja ya. Sini list matkul mulai dari 0, maka dia diinputkan S gitu ya. Matkul pertama dia diinputkan S ya, melalui S ini. Lalu jika ada matkul yang lain ya, maka dia akan melooping lagi di sini. Nah, otomatis dia itu bukan 0 lagi karena dia sudah auto increment, dimulainya dari 0 tapi ditambah 1, jadinya di sini masuknya indeks yang 1. Nah, lalu di sini diganti dengan indeks 1 ditambahkan dengan mata kuliah yang lain gitu ya. Jadi ini masih konsep pemrograman dasar, cuman penerapannya sudah mulai berbeda seperti itu ya. Mudah-mudahan paham setelah kita praktekkan sampai selesai ya. Get hitung ya, get hitung apa tadi? Matkul. Oke, hitung matkulnya seperti apa? Tinggal di return aja ya. Hitung matkul ya. Ini aja ya. Kan dia gini konsepnya ya. Dia hitung matkul di sini ya, selalu melooping gitu sampai add matkulnya itu selesai ya. Kalau misalnya udah selesai di input 5 kan otomatis dia indeksnya 5. Nah, di sini otomatis bukan 0 lagi tapi sudah menjadi 5. Tinggal di return seperti itu ya.
Kalau mau gini juga nggak apa-apa sih. Get, oh, tadi mana ya? Oh, oke, sorry ya. Karena dia bukan atribut yang dinamis, maka kita tidak bisa get. Ini juga nggak bisa ya pakai set. Kalau misalnya bisa pakai set, kalau bukan 0, dia bisa pakai set dan getter gitu. Nah, selanjutnya kita bikin di sini ya. Lah, kok error? Get itu matkul. Oh iya bisa ya ternyata ya. Seharusnya ini nggak bisa sih. Nah, nggak apa, kita hapus saja. Oke, sudah jadi seperti ini. Oke, terus cetak MHS ya. Di sini karena kita PSVM, karena kita pengen mencetak mahasiswa dari kelas MHS yang ada di sini. Lalu satu mahasiswa ini punya beda mata kuliah ya, 3 atau 4 dari kelas matkul ini. Itu ya. Terus ya caranya simpel aja, kalian kayak bikin P di sini misalkan ya, new. Kita pakai konstruktor biar cepet ya. Misalkan di sini konstruktornya dimulai dari nim ya, nim dulu. Terus tunggu. Nimnya udah, terus ada nama ya. Oke, tadi apa? Iya, Sri Rahayu jadi Pevita ya. Mungkin agak-agak mirip. Terus P add matkul. Nah, di sini yang kita masukkan adalah bukan S, tetapi dia langsung kita bikin mana sih? Tapi kita langsung bikin objek yang ada di matkul ya. Nah, caranya gimana? Kalian langsung bikin seperti ini ya. New matkul ya. Ini kita bikin objek di dalam objek gitu ya. Beberapa objek ini berkaitan dengan satu objek ya, kayak objek masternya gitu. Nah, di sini baru kita mengikuti yang ada di sini, string nama matkul, string kelompok kelas. Misalkan Pevita ini ambil nama matkulnya, aduh kok lupa saya ya, nama matkul kelompok kelas, misalkan PPO 4414 misalkan ya. Terus kita pengen tambahkan lagi, misalkan nimnya apa sih? Oh, nimnya, sorry guys ya, nimnya nggak boleh ini, ternyata nggak boleh hilang. Misalkan add matkul ya, misalkan kita kopas saja biar cepat di sini ya. Misalkan ganti PWL ya, 4418 ya. Oke, terus kita akan mencoba menghitungnya ya. Ada berapa mata kuliah yang diinput oleh Pevita. Misalkan, caranya gimana sih tadi? Metode apa? Berapa matkul yang diinput? Jadi pakainya apa? Hitungnya. Get hitung matkul loh ya. P.get hitung matkul ya. Sini ya. Terus kita coba di run. Nah, di bawah aja ya. Oke ya. Berhasil ya. Nah, di sini konsepnya akhirnya kalian sudah tahu bahwa satu objek bisa memiliki kaitannya dengan objek lain gitu. Pevita mempunyai dua objek lain, yaitu objek mata kuliah PBO dan PWL. Sekarang kalau misalkan kalian pengen membuktikan bahwa ini adalah objek ya, bukan ketentuan kelas, kita coba bikin kelas yang lain ya. Misalkan bukan Pevita ya, misalkan siapa ya, Sri ya. Oke ya, buat latihan jangan kebiasaan kopas 11 2018 misalkan ya.
Novita Sri Rahayu ya. Sri ini mempunyai mata kuliah misalkan kalkulus ya. Oke, misalnya seperti ini ya. Kita coba mengeluarkannya ya. Coba dikasih kayak gini biar makin bagus lagi. Get nama dong ya, gak ada. Kope, salah ya, salah. Sri. Oke, berapa matkul Sri Rahayu yang diinput adalah 3. Berapa matkul yang sini ganti P ya. Oke ya, jadi itu sudah paham, mudah-mudahan jelas. Di sini ada satu objek yang bisa menerima atau memiliki 3 objek yang lainnya yang berkaitan. Jadi kita tidak harus selalu menggunakan pewarisan, tapi kita bisa menggunakan yang seperti ini ya. Satu kelas bisa menggunakan cetakan dari kelas yang lainnya gitu. Jadi biar irit. Artinya apa? Di sini kita tidak menggunakan kelasnya. Kalau misalkan di sini menggunakan alamat atau mungkin kode universitas, maka kita tidak akan bisa menggunakan semuanya ya. Tapi bebas saja. Kalau misalnya seperti ini kan kita menggunakan salah satunya saja ya. Hanya nama dan mata kuliahnya gitu. Mudah-mudahan paham dan jelas ya. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, seperti biasa, kalian bisa langsung chat saya di WhatsApp, atau kalian bisa chat di grup WhatsApp, atau kalian bisa langsung ditanyakan di kolom komentar YouTube ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.